drainase segala macam. Sebenarnya waktu pertama kali aku masuk EPC juga agak kegocek sedikit nih. Oke, gimana tuh? Soalnya Assalamualaikum, selamat datang di segmen Beban Hidup Talk, berbagi bahasan seputar kehidupan. Di segmen ini kita bakal banyak ngebahas tentang hal-hal yang berhubungan sama teknik sipil. Untuk di episode kali ini saya ditemenin sama teman saya, Kurniawan Mega Mahardika ST. Silakan kalau mau nyapa dulu Mas ya, Dika. halo semuanya Sobat Sinau. Perkenalkan, nama saya Dika. Mungkin akan sharing tentang teknik sipil selama beberapa waktu ke depan. Oke. Manggilnya Dika, Bang Dika, Mas Dika atau gimana? Mas Dika aja. Oke. Mas Dika, Mas Dika ini udah lulus S1, terus sekarang lagi kerja di kontraktor. Iya, betul. Dan juga selain itu lagi ada usaha sampingan, apa istilahnya, buka jasa hitung struktur ya. Iya, benar. Dan nanti mau S2 juga di bulan Iya. depan. Ini teman-teman sibuk sebenarnya, cuman nyempetin gitu dari tempatnya agak jauh ke tempat saya di sini. Dan makasih banget loh di kesibukannya udah mau ikut sharing buat teman-teman Sinau Sipil. Oke. Sebelumnya kenalan dulu, mungkin aku izin nampilin LinkedIn-nya ya Mas Dika. Oke, siap. Kurniawan Mega Mahardika, Bachelor of Civil Engineering. Di sini untuk sekarang posisinya lagi di kantor Tripatra ya, Iya, benar. Jadi sekarang di Tripatra Engineering. sebagai Junior Civil Iya, Engineer. Junior Civil Engineer. Terus ini di UII dia Mas Dika nih banyak banget jadi asisten dosen nih. Ada banyak ini kalau disebutin, pokoknya kalau di sini yang dicantumin 6, tapi selain itu ada lagi atau gimana? Seingat saya 6 sih, Mas. Oke, Cuma 6 sepertinya. Oke, nanti kita sambil bahas. Terus juga dulu pernah student internship tuh KP ya? Iya, KP. KP di konsultan ya? KP-nya ya di konsultan. Oke. Sebelum kita ngebahas tentang Mas Dika yang tadi kan udah pernah jadi asdos, udah lagi kerja di kontraktor segala macam, mungkin sedikit flashback ke tentang S1 nih, tentang pas awal-awal kuliah. Soalnya kan siapa tahu pekerjaan atau keputusan yang sekarang kita lagi jalanin itu kadang kepikirannya kan pas masa-masa S1. Jadi kita juga pengen tahu gitu dulu Mas Dika tuh pas selama di S1 teknik sipil kayak gimana. Mungkin mulai dari ini sih, alasan kenapa ngambil teknik sipil gitu. Oke, mungkin kalau alasannya itu nggak ada alasan pasti, Mas, dulu. Jadi sebenarnya saya emang di otak saya pas SMA itu emang mau masuknya di teknik. Oke. Pokoknya teknik apapun itu harus teknik. Karena emang suka ngitung atau gimana, atau tapi sipil enggaknya mah? Pokoknya Sipil teknik gitu. enggaknya itu ya saya malah belum tahu dulu tuh. Oke. SBM terus dan lain-lain, ujian mandiri itu malah saya pilihannya bisa beda-beda. Jadi misal satu teknik sipil, satunya bisa teknik elektro. Oke. Jadi yang penting teknik aja. Pokoknya tapi sampai ke teknik sipilnya tuh karena ya itu memilih-milih teknik apa Iya, terus jadi kebetulan emang dapet random aja sih dan keterimanya di sipil. random dan keterima di sipil. Dan selama masa kuliah, gimana sih kurang lebih garis besarnya kuliah S1-nya Mas Dika tuh? Kayak cerita berapa tahun, terus kuliah itu gimana sih gitu mungkin? Mungkin kalau kuliah kita kan sama ya, Mas, angkatannya 2017 dan selesai saya di 2021, jadi kurang lebih 4 tahun. Mungkin kalau sharingnya itu pas pertama kali kuliah itu Iya, sih, Mas. betul. Pertama kali kuliah itu saya masih agak kaget karena di SMA sama di perkuliahan ternyata jauh banget beda kulturnya. Jadi kalau di S1 itu emang kita harus tanggung jawab sama apa yang kita ambil. Jadi nggak bisa cuma ngandelin dosen atau ngandelin teman doang. Dan selalu harus belajar sendiri, manage diri sendiri untuk anak teknik gitu ya. Iya. Nah, terus sambil pas lagi di S1 kan Mas Dika juga tadi ya di LinkedIn-nya banyak itu ngambil asisten dosen, ada 6 ya. Mungkin boleh diceritain sekilas itu apa aja, terus gimana sih jadi asisten dosen tuh? Oke, mungkin pertama kali saya daftar itu di semester 4 kalau nggak salah. Dia dulu di asisten TBK, jadi teknologi bahan konstruksi, itu sebagai asisten praktikum. Kenapa saya milih terjunnya di asdos itu? Karena simpel sih, Mas, alasannya karena biar saya nggak cepat lupa sama materi yang saya terima di kuliah. Biar mereview sambil Iya. mengajarkan gitu ya. Betul sekali. Nah, lalu di semester selanjutnya saya terus berlanjut nih sampai semester 9
atau 8 ya, saya lupa, 2021 itu Oke. pokoknya saya masih ngasdos terakhir itu angkatan 2021 untuk mata kuliah statika 1. Oke. Untuk mata kuliahnya saya malah lupa nih. Iya. Saking banyak ya teman-teman, ini aku review ulang dah. Kalau di linknya tuh tadi ada statika 1, terus Mektan juga ya. Ya, mekanika Mektan tanah itu sama ya, Mektan 1 dan Mektan 2. beton 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 juga 1 ya. ya. Oh, TBK juga. Kayaknya nah, saking banyaknya lupa nih. Dan Tapi satu hal sih Mas, saya nggak pernah mau ngasdos di transport kenapa tuh? karena saya emang nggak suka transport. Padahal kita yang anak transport kayak pengen ngasdos di struktur gak kedapetan. Soalnya yang keterima ya Mas Dika lagi ujungnya. Selain ngasdos kan Mas Dika juga kalau nggak salah dulu pernah ikut lomba nggak sih? Ya, Dengar cuman ceritanya. dulu itu saya ikut sekali sih Mas, itu kalau saya pribadi bilang ikut, sebenarnya nggak ikut-ikut juga, cuman Ya, udah melalui proses lomba. Ya. Jadi dulu itu lombanya lomba beton, Oke. udah mixing segala macam, udah jadi sampel betonnya itu tinggal dikirim sebenarnya. Cuman di tengah jalan itu ada masalah internal sama kelompok. kelompoknya, Oke. jadi ya nggak jadi berangkat. Tapi kan sebenarnya secara administrasi, secara ini mah udah ikut lomba kan Sudah statusnya terdaftar gitu. sebenarnya. Ya, Cuman ya. pada saat proses pengiriman itu yang bikin nggak jadi berangkat. Oh, tapi ya hitungannya anggapnya pernah ikut Iya. lomba. Soalnya kan maksudnya dari proses ngikut lomba aja udah apa ya, ada apa bisa ngejaga waktu kuliah, terus Iya benar. itulah segala macamnya. Kerja praktek tadi gimana? Kan di konsultan ya? Iya. Jadi kalau di kampus kita kan kebanyakan kerja praktek di kontraktor ya Mas. Iya. Nah, saya itu milih di jalur konsultan. Cuman sebenarnya sama aja sih Mas jatuhnya, karena pas saya daftar di konsultan itu tiba-tiba pandemi kemarin Oh, iya, tahun iya. 2020. 2020. Jadi di kantor itu nggak mau menerima orang dari luar. Oh, oke. Jadi saya dan teman-teman ditempatkannya itu di lapangan. Jadi tetap ngawasin di lapangan. Oke. Tapi sebenarnya ikutnya mah di konsultan, cuman di bagian lapangan. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau misal kemarin itu nggak pas pandemi, emang harusnya di kantor juga. Oh, oke. Karena ya mungkin karena tertutup ya kantor, Iya, jadi benar. khawatir penyebaran kayak gitu. Jadi diletakkan di lapangan. Oke. Nah, tadi kan Asda sudah ke apa? Ke ULAS, terus ikut lomba, KP, dan terakhir mungkin tugas akhir nih dulu. Tugas akhirnya apa sih Mas Dika? Oke, kalau tugas akhir Harusnya Mungkin- masih ingat dong. mungkin udah kelihatan ya, jelas background saya kan struktur, Iya. jadi emang tugas akhirnya di struktur. Dulu saya ngambilnya itu analisis jembatan Mas, jadi judulnya, boleh sebut judul ya? Boleh, kan? nggak apa-apa. Judulnya itu, bentar saya ingat-ingat, evaluasi kinerja Oke. struktur jembatan struktur jembatan Sarjito 1 dengan menggunakan metode push over analysis. Oke. Jadi jembatan yang ada di Jogja sebenarnya. Jembatan, terus push over tuh yang dikasih pembebanan. Iya, jadi intinya untuk pembebanan push over itu dia suatu struktur nih, misal jembatan tadi dikasih beban lateral, Oke. beban lateralnya itu nanti ditingkatkan terus sampai strukturnya itu kolaps Mas. Jadi ketika struktur kolaps itu nanti bisa diketahui nih elemen mana aja yang butuh perawatan lebih, biar nantinya tuh keruntuhannya bisa dihindari juga sebenarnya. Wah, itu Mungkin agak pusing kalau ya. sekilas memang rumit ya, memang ini jago banget strukturnya gitu. Itu biasanya kalau push over tuh yang buat gedung kan ya biasanya. Ya, jadi sebenarnya itu sempat tertolak juga sebenarnya sama Iya. sama Penguji. penguji dan pembimbing malah. Pembimbing tuh nggak setuju karena biasanya push over itu dilakukan di portal atau di gedung. gedung. Tapi saya nekat Jembatan. melakukan itu di jembatan. Udah ini apa susah, inovasi lagi kan. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah lulus. Alhamdulillah lulus. Dan wisudanya tuh di 2021 juga atau awal Sudahnya di 2022? 2021 Mas. Oke, Saya alhamdulillah. pas online. Pas online ya. Dan setelah wisuda akhirnya Mas Dika sekarang dapat kerja di kontraktor. Iya. Terus juga sebelumnya juga sempat ini ya nge-publish jurnal yang hasil tugas akhirnya itu kan ya. Sebenarnya saya publish jurnal yang mana dulu Yang Mas? kemarin yang bulan lalu itu. Oh. Yang dari kampus. Itu malah saya dihubungin itu setelah lulus Mas untuk publish Iya. jurnalnya. Jadi waktu saya kerja tiba-tiba dari dosen kampus itu minta buat
publish jurnal. Saya nggak tahu kenapa alasannya. Ya pasti kan karena alasannya tadi rumit lah Mungkin. terus segala macam, jadi Mungkin sayang itu kalau cuman ya. ya cuman itu tadi karena dosen minta ya udah saya mau nggak mau membantuin dan ya udah terpublishnya. Kita mungkin Mas Dika masuk ke tentang ininya nih, Mas Dika kesibukan yang sebagai kontraktornya gitu. Nah, Iya. tapi sebelum ngelanjut ngebahas itu mungkin ini kita ada santapan, ada minum, dan ini juga ada produk dari Pawon Benar Benih. Itu namanya vegetable spring rolls. Mungkin Mas Dika kalau bisa dibuka itu. Oke, baik. Ini apa aja nih Mas bahannya Nah, Mas? itu tuh intinya ya sayuran, dan pokoknya ada 3 varian rasa. Ada rasa nugget, ada rasa telur, dan juga ada crab stick. Ini dari Pawon Benar Benih. Hasil sayurannya tuh organik semua Mas Dika. Jadi ini sebelum kita ngebahas boleh untuk dicicip dulu. Tim kreatif boleh ini tisu dong. Bener sih Mas, ini emang terasa seger banget. Nah, Sayur-sayurannya masih fresh, dan ini masih krenyes-krenyes. unik aja gitu, apa aci sayuran, terus ini punya saya nugget ini. Buat teman-teman yang penasaran sama vegetable spring rolls dari Pawon Benar Benih, silakan cek Instagramnya di sini. Gimana, enakan ya Mas Dika ya? Mantap Mas. Nah, Mas Dika tadi kan udah ngebahas tentang perkuliahan di S1 Teknik Sipil. Nah, sekarang mau tanya dong tentang Mas Dika kerjanya sekarang sebagai kontraktor. Kalau nggak salah kan kontraktornya itu di bidang EPC ya, Iya, Engineering, Procurement, Construction. iya. Itu kalau saya tadi sekilas baca-baca itu tuh kayak perusahaan yang emang lingkupnya tuh luas banget ya. Jadi dari bagian engineering atau pelaksanaan, terus pengadaan di procurementnya sama konstruksinya atau pelaksanaannya itu dikerjain sama perusahaan itu. Jadi emang biasa skalanya lebih luas, atau gimana sih, bener gak sih tadi? Iya. Jadi sebenarnya kontraktor EPC itu bagian dari jenis-jenis kontraktor ya. Jadi Oke. EPC itu kan ya seperti yang Mas MZ bilang tadi, jadi dia itu provide 3 tahapan. Jadi 3 tahapan tadi itu engineering, procurement, sama construction. Jadi engineering itu lebih ke perencanaan. Jadi Iya. semacam kalau kita biasanya familiarnya itu seperti konsultan Mas. Jadi kita provide hitungan struktur, terus plot plan itu kayak gambar denah gitu. Terus perencanaan bangunannya, perencanaan drainase, perencanaan jalan dan lain sebagainya. Terus kalau procurement itu lebih ke pengadaan. Jadi Oke. dari hasil hitungan tadi kita butuh materialnya itu Material berapa apa, alat, banyak, oke. terus Ya. alatnya itu berapa untuk mendukung efektivitasnya. Nah, itu kita yang hitung dan sediakan. Oke. Terus yang terakhir itu construction. Jadi selain tadi secara perencanaan dan pengadaan, Ya. dia juga provide untuk pelaksanaannya di lapangan. Jadi ya semacam kontraktor pada umumnya, jadi dilaksanakannya di lapangan gitu. Oh, oke. Berarti tapi ya itu ya luas banget gitu. Jadi tiga tahapannya semuanya dapat gitu di suatu perusahaan yang emang lingkupnya kalau EPC gitu ya. Soalnya Iya. kan kadang ada yang perusahaannya tuh mungkin fokusnya di E-nya aja, atau procurement-nya aja, atau C-nya aja. Oh ya, jadi sebenarnya EPC itu kan seperti yang udah gue jelasin tadi Mas, dia ada 3 tahapan. Cuman pada kenyataannya di lapangan itu kontraktor EPC tidak serta-merta 3 tahapan itu Oh. aja. Jadi bisa jadi cuman 1 tahapan, bisa cuman istilahnya megang di perencanaannya aja. Oh, oke. Terus bisa juga 2 tahapan, misal di perencanaan sama procurement-nya. Terus bisa juga cuman di construction-nya atau di lapangannya, pelaksanaannya. Seperti itu. Oke. Dan kalau yang perusahaannya Mas Dika sendiri, yang maksudnya yang lagi dijalanin ini di bagian apa gitu? Jadi kalau di perusahaan yang sekarang itu dia EPC-nya fokus ke oil and gas. Cuman untuk tahun ini Tripatra itu dia agak apa ya namanya tuh agak berbeda haluan. Jadi nggak oil and gas aja, bahkan akan pindah dari oil and gas karena Geser gitu ya. ya bergeser karena Tripatra ini visinya dia mau ke sustainable energy. Jadi kayak energi yang terbarukan gitu Mas. Jadi oil and gasnya agak ditinggalkan. Oh iya. Seperti itu. Bergeser ke arah situ ya.
Dan berarti tadi ya untuk perbedaan kontraktor EPC dan kontraktor biasa mah kurang lebih di lingkupnya ya. Iya, sama ini Mas. Kalau boleh nambahin mungkin dari kontraktor biasa dan EPC itu untuk tatanan kerjanya itu emang lebih kompleks kan EPC. Jadi ya. di EPC itu nanti kita harus kerjasama sama di disiplin lain. Jadi misal sipil itu nanti harus diskusi sama mekanikal, terus diskusi sama piping. Oh, oke. Jadi tata letak pipa itu kita harus ini juga lihat. Pipa juga ya. Iya. Padahal kan kita pas kuliah kan nggak sedetail itu ya. Iya makanya tuh. Jadi sebenarnya EPC ini tuh kalau buat sipil dia malah general Mas. Jadi kita belajar drainase kepake, Ya. belajar jalan kepake, belajar pondasi mekanika tanah sangat kepake, Struktur dan tentunya struktur tentunya kepake. kepake semua. Oh, berarti ya itu ya luas banget gitu skalanya. Dan kalau boleh tahu Mas Dika di bagian strukturnya. Saya di civil engineer itu ya bagian strukturnya. Cuman sebenarnya di struktur itu nanti dibagi lagi Mas. Jadi ada bangunan general, ada bangunan yang emang khusus bangunan tertentu gitu. Misalnya kalau saya itu di bagian umum, jadi saya ngitung drainase, terus jalan, itu masuknya di struktur kalau di EPC. Oke, oke. Kalau yang struktur bangunan tertentu itu misal di warehouse, terus di shelter, nah seperti itulah. Saya baru kebayang gitu. Soalnya dulu mungkin pas kuliah taunya kan apa spesifik di sini Iya. gitu kan ya. Nah, terus kalau boleh tahu tahapan kontraktor EPC dalam konstruksi itu kayak gimana sih? Jadi untuk tahapannya sama ya seperti kontraktor maupun konsultan pada umumnya. Pasti yang pertama kali itu tender dulu. Ya. Jadi tender kita nyiapkan dokumen-dokumen terus ke klien, apakah nanti klien setuju apa enggak, apakah menang tender atau enggak. Nanti kalau misal menang, nah akan masuk ke langkah selanjutnya. Jadi langkah selanjutnya itu tergantung sama kontrak yang sudah disepakati. Jadi misal kontraknya itu hanya bagian engineering, berarti ya kita hanya profit di bagian engineering. Tapi kalau misal engineering sampai procurement berarti ya 2 tahapan itu. Begitu juga kalau misal di kontraknya itu 3 tahapan. Berarti kita harus profit dari perencanaan sampai pelaksanaan. Pelaksanaan. Oke, jadi kurang lebih sama, cuman ya tergantung kontrak mau apa, mau di tahapan apa aja gitu. Iya benar. Terus ini mungkin tadi kan kurang lebih secara general, atau masih kan yang mau nambahin lagi gak tentang EPC-nya general? Kalau saya mau nambahin ini deh. Jadi kalau di kantor saya itu kan civil engineer itu benar-benar sipil ya. Maksudnya kalau di kontraktor maupun konsultan kan kita fokus ke satu hal. Misal di high risk building aja. Iya. Nah kalau yang di civil engineer di kantor saya itu jadi dia kebagi dua juga Mas. Jadi ada yang di lapangan, ada yang di kantor. Nanti di lapangan itu ya terbagi di bagian misal quality control dan lain sebagainya. Terus kalau yang di kantor itu di bagian ada yang khusus di bagian fondasi aja, ada yang khusus di bagian tadi yang udah saya jelaskan di bagian struktur bangunan, ada yang bangunan umum. Jadi emang ya sebenarnya luas banget terdapat ya. Ya semuanya terbagi rata lah. Kayak kita kan kuliah S1 kan banyak gitu konsentrasinya. Iya. Dan mungkin kita mikirnya kayak kalau aku TA-nya tentang lalu transport, terus senangnya di transport, kerjanya full itu. Tapi kalau untuk EPC malah ilmu S1-nya dapat juga ya. Iya, sebenarnya drainase segala macam. sebenarnya waktu pertama kali aku masuk EPC juga agak kegocek sedikit nih. Oke, gimana tuh? Soalnya waktu di tahapan apa namanya? Waktu saya lihat loker. Oh iya, oke. Lihat loker kan itu civil engineer aja ya. Yeah. Kan di otak saya tuh civil engineer kan cuman perencanaan, perencanaannya di bangunan. Nah, ternyata saya harus mempelajari drainase juga, mempelajari perkerasan jalan, mempelajari jalan juga. Oke. Jadi ya emang luas banget. Yang dikiranya civil engineer sebagai itu gitu perencana. Nah, tadi kan sepintas tadi ngebahas pas lihat info loker. Nah, ini mungkin dulu gimana sih pas tes masuknya tuh apa ya? Mungkin dari loker sampai apa tes wawancara atau apa sih yang dibahas gitu? Oke, jadi kalau misal kita bicaranya dunia EPC ya Mas. Jadi kalau di dunia EPC saya rasa lokernya itu pasti dia mencantumkan
harus bisa Stat Pro. Jadi Stat Pro itu dia Software. semacam software untuk perhitungan struktur. Jadi kalau semasa kuliah itu kita kenalnya kan kalau nggak SAP 2000 pasti Sampai ETABS 2000, kan. ETABS. Nah, ternyata di EPC itu dia lebih sering menggunakan Stat Pro itu tadi. Oh, Terus yang kedua itu harus bisa bahasa Inggris. Itu oke. pasti. Pasti di locker EPC itu pasti tercantum dua ini udah pasti. Karena emang apa sih dokumen filenya semuanya in English atau Ya emang dokumennya itu in English dan kliennya itu nggak cuman di nasional aja Mas. Iya, Jadi kemarin baru masuk juga sih sebenarnya dari kantor itu ada klien dari Uni Emirat Arab kalau nggak salah. UAE. Itu juga ada. Ya. Jadi ya emang harus bahasa Iya, Inggris. iya. Oke. Tadi ya berarti aplikasi misalnya apa Start Pro terus bahasa Inggris. Selain itu apalagi yang spesifiknya atau biasanya cukup di situ? Sama ini sih Mas, kalau di EPC itu kita harus familiar sama berbagai macam code. Kalau di semasa kuliah kan kita familiarnya cuman SNI kan, Iya, SNI iya. Oh, iya, iya. 1726, 2847 dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau di EPC ini kita harus paham juga ACI atau apa sih nyebutnya? ACI, Nah, iya, itu yang ACI ACI itu terus ASTO, iya. terus Oh ada iya, soalnya kan lingkupnya kan kalau SNI misal kebanyakan di maaf motongnya misalkan kebanyakan di beton tapi kan kayak yang lalu lintas kan ada lagi Nah, itu ininya, benar. ada lagi ini jadi Benar. sebanyak itu ya. ya Oke, terus itu kan mungkin untuk kualifikasi atau syarat. Terus pas interview itu yang dites apa sih? Kalau interview tergantung juga Mas. Jadi kan tadi udah dijelaskan ya di awal. Hmm. Kalau misal engineer itu nanti terbagi dua, ada Ya. yang di lapangan, ada yang Di di kantor. kantor. Nah, kalau yang di kantor biasanya lebih ke pemahaman ya Mas, pemahaman secara perhitungan dan pola pikir. Jadi Ya. misal kalau saya dulu itu dikasih soal suruh ngitung perhitungan statika 1, Oke, ya. terus drainase sama pondasi. Udah beda cabang gitu. Terus struktur ada, geotek ada. Tapi itu kemarin itu waktu tes dia bukan bentuknya bukan angka Mas. Jadi semacam pemahaman kita. Jadi kalau misal strukturnya kayak gini itu gambar bending momennya kayak gimana. oke, Terus iya. kalau misal ada pondasi seperti ini, momen yang terjadi kayak gimana. iya. Ya seperti itu sih sebenarnya. Jadi ya pemahaman ya bukan Iya. yang rumus itu soalnya Bukan. pasti kaget juga kali kalau pas tes. Ini sebelumnya Mas Dika udah bisa start pro berarti pas mau situ tuh. Sebenarnya kalau dibilang fasih belum, cuman saya pernah explore sendiri Mas. Jadi pernah coba-coba bikin modeling di Start Pro Iya. dan ternyata coba-coba saya ini Iya. berguna juga gitu. Berbuah gitu Iya. saat untuk masuk Iya. FPC dapat sangat gitu. sangat membantu sekali. Nah, itu teman-teman pesen. Jadi kalau itu coba-coba tuh pasti lagi iseng atau lagi waktu luang gitu nggak sih? Iya, jadi misal ya kayak yang tadi ku bilang ya, sebenarnya kalau kuliah itu emang harus tanggung jawab sih Mas. Sama Lihat apa itu, yang itu teman-teman. Biar yang nonton tuh pasti yang Sama- lagi gabut gitu. pokoknya emang harus tanggung jawab sama apa yang dipilih. Jadi kalau misal kita udah pilih teknik, khususnya teknik sipil ya emang harus siap terjun di situ. Jadi kalau misal ada waktu luang pun kalau bisa ya diisi tentang dunia teknik sipil. Jadi kalau saya dulu karena saya itu lebih ke penasaran penggunaan software, jadi beberapa software itu sempat saya coba walaupun saya nggak fasih juga sih Mas. Yang saya fasih cuman iya. Gitu. Yang penting kita pengen Coba. tahu dulu lah, Iya. pengen coba dulu. Mungkin ada Penasarannya lah ya, ada rasa itu dulu. Untuk kedepannya pasti kita akan berusaha kalau udah ada rasa itu sih. Kalau menurutku. Ya. Dan betul mungkin salah satu biar cara biar membantu rasa penasarannya seenggaknya minimal misal ya Instagram teman-teman tuh explore-nya seenggaknya ada tentang teknik sipilnya gitu gak sih? Iya. YouTube home-nya tuh ada Iya, yang teknik benar, sipilnya. Salah satunya mungkin boleh subscribe Sinyal Sipil. Masuk Mas. Masuk. Oke, tapi ya itu ya emang kita harus berani pengen explore gitu. Orang udah masuk sipil ya harus komit juga gitu, ada penasaran ke arah situ-situnya. Oke, lanjut tadi tentang tes masuk udah. Nah, aku mau nanya berarti kurang lebih sama perkuliahan tuh relate ya tetap Sangat relate. nggak relate bahkan Sangat banyak relate. gitu. Sangat Luas ya banget.
sangat-sangat ini lah, perkuliahan sangat-sangat membantu itulah. Hmm. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih eh, nggak perlu jago di semua bidang, yang penting kita tahu aja. Hmm. Misal kalau di drainase itu alur perencanaannya kayak gimana, di jalan itu alur perencanaannya kayak gimana, itu sebenarnya ya minimal tahu lah mas. Kalau misal kita harus hafal ya nggak harus hafal juga sih, karena kan otomatis banyak ya rumusnya. Iya, Jadi ya kita bisa pakai Excel ya juga. makanya. Dan mungkin kan karena S1 kan emang kita belajarnya semua, dan mungkin apakah emang lulusan S1 tuh biar bisa seenggaknya jadi generalisir di bidang ini ngerti seenggaknya walaupun belum master banget gitu ya. Iya, jadi emang kalau menurut saya emang S1 itu sebagai fondasi sih buat melangkah ke depannya. Jadi kalau misal mau ke air atau mau kemana itu Iya. kita udah ada dasarnya lah gitu. Hmm. Berarti kalau gambaran misalnya apa namanya kuliah sama kerja di EPC itu ya apa ya kalau bisa paham semua Iya, walaupun sedikit-sedikit gitu lah ya ya. walaupun sedikit-sedikit. Nah, ini tentang EPC tadi udah dibahas banyak banget teman-teman. Kayaknya sampai saya agak haus. Bentar ya, break dulu.